bertemu lagi dengan saya Ibu Nada. Dan bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rajib Sidik selaku ketua kelas untuk memimpin baca doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum belajar ada baiknya baca doa. Baca doa dimulai. Amin. Baca doa selesai. Sekarang luruskan meja kalian dan taruh alat tulis di atas meja kalian dengan rapi. Sudah rapi? Udah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan membaca daftar hadir terlebih dahulu ya. Muhammad Yusuf, Hadir, Bu. Rajib Sidik. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai toharo. Nah, ada yang masih ingat nggak toharo itu apa? Ya, silahkan Yusuf untuk menjelaskan. Toharo adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Ya, betul banget, toharo itu adalah bersuci dari najis dan hadas. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan yang sebelumnya harus melakukan toharo dengan cara berwudu, yaitu sholat. Sholat dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dengan cara sendiri-sendiri atau munfarid, dan yang kedua dengan cara bersama-sama atau berjamaah. Dalam sholat berjamaah banyak sekali keutamaan dan hikmah di dalamnya. Salah satunya yaitu kita dapat bersilaturahmi. Sekarang kalian buka buku kalian di halaman 48 tentang sholat berjamaah. Nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana pengertiannya, syaratnya, keutamaannya, halangannya, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebelumnya mungkin udah ada yang tahu sholat berjamaah itu apa? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, betul. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Tetapi untuk lebih jelasnya, kalian dengerin Ibu ya. Adapun pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama, dan salah seorang di antaranya harus menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Dan hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama yang lain menghukumi sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Dan keutamaan sholat berjamaah, sebagaimana hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu jamaah tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajat, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, di dalam salat berjamaah ada 3 macam syarat. Yang pertama syarat sah dalam salat berjamaah, yang kedua syarat menjadi imam, dan yang ketiga syarat menjadi makmum. Pertama, syarat sah salat berjamaah, yaitu harus ada imam. Makmum berniat mengikuti imam. Salat dikerjakan dalam satu tempat, dan salatnya makmum harus sesuai dengan salatnya imam. Yang kedua, syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam, 1. Mengetahui syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan salat. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri di depan. Ketujuh, seorang laki-laki. Tetapi kalau misalkan jamaahnya semuanya perempuan, boleh imam itu adalah seorang perempuan. Dan yang kedelapan, tidak sedang bermakmum dengan yang lain. Macam syarat yang ketiga adalah syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada di belakang imam. Yang keempat, dalam satu tempat dengan imam. Yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Seperti imam sholat asar, maka makmum sholat asar.
Selanjutnya ada makmum dan halangan sholat. Makmum dibagi menjadi dua, yaitu makmum muafik dan makmum masbuk. Makmum muafik adalah makmum yang dapat mengikuti sholatnya imam dari awal hingga akhir. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang telat, yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Selanjutnya tentang halangan sholat. Halangan sholat berjamaah yaitu seperti hujan lebat, angin kencang, sakit tidak bisa jalan ke tempat berjamaah tersebut, lalu sangat ingin buang air besar, sangat ingin buang air kecil, dan karena baru memakan makanan yang berbau, sehingga membuat jamaah lain tidak nyaman. Tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomat, tetapi jika tidak memungkinkan, maka diperbolehkan iqomat saja. Dan yang kedua, saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang. Yang ketiga, bacaan imam dalam sholat ada yang nyaring dan ada yang samar. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Yang kelima, imam memimpin doa bersama dan zikir, tetapi boleh juga makmum membacanya sendiri-sendiri. Adapun hikmah dalam menjalankan sholat berjamaah: 1. Menjalin silaturahmi, 2. Mengajarkan hidup taat dan disiplin, 3. Menjaga persatuan dan kesatuan, dan masih banyak lagi manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil dalam sholat berjamaah. Ini saja penjelasan dari Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jikalau tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya. Silakan Yusuf maju ke depan. Baik Yusuf, sekarang coba sebutin apa aja sih syarat sah salat berjamaah? Syarat sah sholat berjamaah yang pertama pastinya ada imam, yang kedua sholat dikerjakan dalam satu tempat, yang ketiga sholat makmum mengikuti sholat imam, yang keempat Makmum berniat apa tadi? mengikuti sholatnya imam ya? Ya, betul. Nah, sekarang Rajib coba sebutin 3 syarat aja syarat menjadi imam. Laki-laki balik, berakal sehat. Ya, betul. Selanjutnya kalian kerjakan soal pilihan ganda dan uraian yang ada di buku paket halaman 58. Nanti jawabannya tulis di buku tulis dan dikumpulkan di depan. Sudah, Bu. Baik anak-anak, buku kalian Ibu pegang dulu untuk Ibu nilai di rumah. Dan tugas kalian di rumah nanti adalah membuat catatan sholat berjamaah setiap waktu. Apa yang kalian sholat berjamaah ditulis gitu ya. Dan harus ada paraf orang tua. Nanti Selasa depan dikumpulkan kembali ke Ibu, dan Ibu akan melihat perkembangan sholat berjamaah kalian. Dari pelajaran hari ini, jadi apa hikmah yang dapat kalian petik mengenai sholat berjamaah? Skalanya lebih besar, Bu. Silaturahmi, Bu. Ya, betul sekali. Jadi usahakan kalian sholat berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan imam. Karena pelajaran Ibu udah selesai dan waktunya juga sudah habis, maka hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Doa dimulai. Baca doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.